Terima kasih Anda masih bersama kami di Sido Today bersama Senata Arman dan Yasmin Natania. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin menjadi tersangka kasus tindak pidana pencucian uang ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, Nurman Herin merupakan teman kuliah Febri yang juga merupakan orang kepercayaannya. Topi buka Pak, topi Pak. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang juga melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman Herin menjadi tersangka setelah diduga ikut serta dalam kasus yang menyeret Febri. Nurman diketahui merupakan teman kuliah dan menjadi orang kepercayaan Febri saat menjabat Jampitsus. Nurman Herin akan ditahan di Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Dengan pertimbangan dua alat bukti, dari tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Sebelumnya, Febri Adriansyah juga telah ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan KPK. Saat keluar dari Kejagung, Febri tidak menggunakan rompi tahanan dan tangan tidak diborgol. Pada perkara ini, Kejagung menerima 2 tersangka yang dialihkan dari Polda Metro Jaya. Don Rito dari pihak swasta dan mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Kejagung mengusut total 4 sprindik pelimpahan dari Polri. Terbaru, tim 9 menerbitkan sprindik baru terkait TPPU temuan emas 74 kg dan uang ratusan miliar rupiah di rumah Febri di Sentul. Sedangkan 3 sprindik lain adalah kasus dugaan korupsi Asabri, Krakatau Steel, dan pengadaan batubara PLTU yang sempat menyebabkan pemadaman listrik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kepolisian terus mendalami kejanggalan di balik meninggalnya Sutrimo, kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, sementara keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah tidak akan menuntut pihak manapun terkait kematian orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah tersebut. Sutrimo, seorang pria berusia 42 tahun asal Banyumas, Jawa Tengah, menjadi sorotan publik setelah ditemukan meninggal dunia secara misterius di halaman klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis pagi 23 Juli 2026. Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau penjaga rumah dari mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah. Sutrimo ditemukan tak sadarkan diri di halaman klinik Morden dengan kondisi mulut berbusa. Kemudian dievakuasi menggunakan ambulans menuju RS Muhammadiyah Taman Puring. Namun pihak rumah sakit menyatakan Sutrimo sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kepolisian terus mendalami kejanggalan di balik meninggalnya Sutrimo. Polda Metro Jaya kini melibatkan Pusat Laboratorium Forensik Puslap 4 demi membongkar teka-teki kematiannya. Dalam olah TKP, tim penyidik mengambil sejumlah sampel untuk pemeriksaan laboratorium lanjutan. Selain mengandalkan pembuktian ilmiah melalui Puslap 4, penyidik juga mulai memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Kepolisian saat ini telah memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan berbagai petunjuk di lapangan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Sementara itu, Kejaksaan Agung juga buka suara terkait kematian Sutrimo, kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kejagung menegaskan tidak ikut campur kasus kematian orang dekat Febri. Ini kan juga ada kabar bahwa ada meninggalnya kepala rumah tangga yang sempat bekerja di rumah Febri, yakni Sutrimo ini, Pak. Nah, ini apakah nantinya Febri juga akan diperiksa soal ini, dan apakah benar Sutrimo ini juga diantar ke rumah sakit dengan seorang jaksa yang bernama Febri Adrianto? Terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf, kami tidak menangani masalah tersebut, sehingga kita tidak memberikan komentar.
Sementara keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah tidak akan menuntut pihak manapun terkait kematian orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah tersebut. Keluarga ikhlas menerima dan menduga Sutrimo meninggal akibat penyakit diabetes yang dideritanya. Jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga di TPU Wilahar. Hingga saat ini penyebab pasti kematian Sutrimo belum diketahui. Proses penyelidikan pun sempat menghadapi tantangan lantaran pihak keluarga korban menolak dilakukannya tindakan autopsi terhadap jenazah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyelidikan penyebab kematian Sutrimo, kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah, terus bergulir. Ya, Polda Metro Jaya telah memeriksa 5 orang saksi dan berencana memanggil dokter yang terakhir kali memeriksa kondisi Sutrimo. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Mulai dari melakukan olah TKP, menelusuri CCTV, menyita sejumlah barang bukti hingga memeriksa sejumlah saksi. Polda Metro Jaya mengatakan telah memeriksa 5 orang saksi terkait kematian kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kelima orang tersebut adalah AZ dan MOP, pengemudi mobil ambulans yang membawa jenazah Sutrimo menuju Banyumas, M, petugas medis di Rumah Sakit Muhammadiyah, MZ dan S, manajer pemilik ambulans menuju Banyumas, dan sebelumnya MA, saksi terakhir di klinik Morden, serta AAS, pengemudi ambulans. Dalam waktu dekat, polisi juga berencana memanggil dokter yang memeriksa kondisi Sutrimo terakhir kali dan menyatakan Sutrimo meninggal dunia. Mulai hari Senin 27 Juli, penyelidik gabungan dari tim Ditreskrim dan Polres Metro Jakarta Selatan bersama Puslapor Barreskrim Polri melakukan olah tempat kejadian peristiwa, olah TKP. Juga melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi, mengambil beberapa barang bukti, mengolah untuk diolah barang bukti dan dilakukan pendalaman. Ada 5 orang saksi yang sudah dimintai keterangan. Sebelumnya, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah TKP lanjutan di Morden Estetik Klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diduga jadi lokasi meninggalnya kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo. Tim gabungan membawa sejumlah barang bukti berupa karpet dan 1 plastik untuk diperiksa tim Puslap 4 Mabes Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung memeriksa pengusaha Tan Kiang sebagai saksi dalam kasus tindakan pidana pencucian uang yang menjerat tersangka ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, pemeriksaan Tan Kiang dilakukan untuk mendalami dugaan keterkaitan penanganan perkara korupsi PT Asabri dan juga PT Asuransi Jiwasraya. Koordinator Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda bidang pengawasan memeriksa pengusaha Tan Kiang sebagai saksi guna mengkonfirmasi sejumlah informasi yang berkaitan dengan proses penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat tersangka ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam pemeriksaan ini, penyidik ingin memastikan dugaan keterlibatan dalam penanganan perkara Asabri maupun Jiwasraya, sebagaimana yang sedang didalami dalam penyidikan kasus TPPU. Pemeriksaan Tan Kiang dan Ferry Hongkiriwang menjadi bagian dari upaya penyidik melengkapi alat bukti serta mengembangkan konstruksi perkara. Itu yang lain berapa, Pak? Biasanya hari ini nggak salah 10. Nanti daftarnya tak share ke kampus Feb. 10 itu bersama Tan Kiang sama Ferry. Ferry Boboho itu, Pak. Iya. Ferry Hongkiriwang. Oh iya, Hongkiriwang. Oh iya. Makasih ya. Makasih Pak Rudi. Siap, makasih Pak Rudi. Berarti pemeriksaan masih ya, Pak? Ya. Pemeriksaannya masih ya? Masih, ibunya. Saya baru datang di. Siap, Pak. Sementara penyidik terus mengumpulkan keterangan dari para saksi untuk memperkuat pembuktian dan memastikan seluruh dugaan tindak pidana dalam perkara ini dapat diungkap secara menyeluruh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung terus mendalami kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kini Kejaksaan Agung telah memeriksa 7 perusahaan dan 24 orang saksi.
Kejaksaan Agung telah memeriksa 7 perusahaan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketujuh perusahaan yang diperiksa diduga kuat menggunakan firma hukum tersangka Don Rito untuk penanganan perkara di Kejaksaan Agung. Selain itu, puluhan saksi juga telah diperiksa dalam kasus tersebut. Pihak Kejaksaan Agung mengungkap sejauh ini sudah ada 24 orang saksi yang dimintai keterangan oleh tim 9. Yang telah diperiksa perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa terkait dengan penanganan perkara di Jampitsus, antara lain PT Waskita Beton hadir, PT Argo Jaya, PT Inti Sumber Baja Sakti, PT Perwira Aditama Sejati, PT Jasa Marga, kemudian dari LPEII, kemudian yang ketujuh PT Bandung Indah Gemilang. Ini perusahaan-perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa hukum yang terkait dengan diduga kuat Don Rito dan kawan-kawan. Kemudian dari seluruh total saksi yang sudah diperiksa sampai hari ini adalah 24 saksi. Tak hanya memeriksa puluhan saksi, Kejaksaan Agung juga menetapkan tersangka baru, yakni Nurman Herin yang diduga kuat terlibat dalam kasus TPPU Febri Adriansyah. Dari Jakarta, Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, kedekatan Kapolri dan Jaksa Agung saat ini disoroti oleh publik. Ya, tidak hanya publik, pemirsa, Presiden Prabowo juga menyebut hubungan keduanya makin dekat. Ini adalah bukan program baru. Pemirsa, pasca berpindahnya kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari kepolisian ke kejaksaan, hubungan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin terus disoroti. Hubungan keduanya disebut-sebut semakin dekat dan semakin akrab. Bahkan kedekatan Kapolri dan Jaksa Agung ini sempat digoda oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara aksi masyarakat 62.000 unit rumah subsidi di Batang, Jawa Tengah. Sesuatu kemarin ini adalah silaturahmi. Jaksa Agung, Panglima TNI, saya ulangi ya, Jaksa Agung, Kapolri, selalu berdekatan. Baru Panglima TNI, Kepala Badan. Pemirsa, 12 kepala daerah sejauh ini telah terkena operasi tangkap tangan oleh KPK. Ya, OTT KPK ini berkaitan dengan sejumlah persoalan hukum, mulai dari pemerasan hingga dugaan korupsi. Pemirsa, ibarat papan klasemen, OTT KPK di tahun 2026 ini sudah menyeret 12 kepala daerah. Bupati nonaktif Pati Sudewo menjadi yang pertama mengalami OTT dan tengah menjalani persidangan. Diikuti oleh Maidi, Fadia Rafiq, Fikri Tobari, Samsul Aulia Rahman, Gatus Sudowibowo hingga Edison. Dan berikutnya, Bupati Kuantan Singingi, pemirsa, Suhardi Manambi juga terkena OTT pada 30 Juni 2026 diduga terlibat dugaan korupsi. Kemudian Syah Afandin, Etik Suryadi, lalu Ahmad Zaini hingga Anom Widiantoro. Publik kemudian bertanya apakah angka 12 ini menjadi OTT terakhir di tahun ini atau akan ada yang ke-13 dan seterusnya. Pemirsa, Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditahan KPK bersama dengan 3 tersangka lainnya, termasuk staf administrasi KPK Setia Budi Dias Oktavianto. Pemirsa, Setia Budi yang berstatus pegawai negeri yang dipekerjakan dari Korps Brimob Polri terjaring operasi tangkap tangan bersama Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Menurut penyidik, Setia Budi mengetahui proses administrasi penanganan perkara di KPK. KPK menduga akses terhadap informasi tersebut dimanfaatkan untuk mendukung dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang.
yang sah, penyidik kemudian telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dalam kesempatan ini KPK sekaligus menegaskan bahwa setiap penanganan perkara yang KPK lakukan dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel, termasuk apabila perkara itu juga melibatkan oknum KPK itu sendiri. Hal ini sebagai wujud komitmen KPK untuk memastikan tegaknya tiang integritas baik pada kelembagaan KPK ataupun pada setiap insan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemirsa, sidang pra-peradilan Roy Suryo Jilid 3 kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, kali ini Roy Suryo menghadirkan ahli pidana terkait permohonan atas ganti rugi penangkapannya. Sidang pra-peradilan Jilid 3 tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yaitu Roy Suryo, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Roy Suryo kali ini mengajukan pra-peradilan dengan menggugat Polda Metro Jaya untuk mengganti rugi sebesar 206 juta rupiah. Rincian gugatan yaitu ganti rugi material senilai 106 juta rupiah dan ganti rugi imaterial senilai 100 juta rupiah. Dalam agenda sidang hari ini, Roy menghadirkan ahli pidana yaitu Didit Wijayanto Wijaya. Menurutnya, Didit akan memberikan pandangan terkait kesesuaian permohonan ganti rugi dengan ketentuan dalam KUHAP. Pergantian atau soal misalnya ganti rugi itu apakah berkesesuaian dengan KUHAP yang baru ya gitu, karena KUHAP yang baru kalau saya tidak salah di pasal 173 itu ada ya gitu, dan nanti beliau akan menerangkan di pasal 1 juga ayatnya berapa kemudian apakah yang kita mohonkan itu sesuai atau tidak, itu yang akan kita pertanyakan. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan pertama, Hakim Tunggal I Ketut Darpawan mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo. Sidang menyatakan bahwa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dirinya tidak sah. Sementara sidang pra-peradilan kedua yang menggugat penetapan tersangka ditolak hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lantaran hina wartawan, politisi sekaligus anggota DPR RI Dedi Sitorus dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Ya, Dedi dianggap merendahkan profesi wartawan dan tidak ada itikat baik untuk meminta maaf secara terbuka. Dalam rapat Komisi 2 DPR RI dengan Mendagri pada Kamis lalu, anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Dedi Sitorus mengucapkan kata tentang sirkus yang mengarah ke wartawan. Pernyataan Dedi sontak membuat rekan-rekan wartawan geram hingga akhirnya mengumpulkan bukti dan melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Laporan mengenai dugaan pelanggaran etik ini dilayangkan karena Dedi dinilai tidak ada itikat untuk meminta maaf secara terbuka atas pernyataan wartawan gerombolan sirkus. Kita sudah resmi membuat laporan ke MKD yang mana di sini tertera nomor pengaduannya nomor 78. Mana pada hari ini yang kami antarkan surat laporan karena kami sudah meminta kepada beliau untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka. Namun beliau menyatakan tidak akan mau melakukan permintaan maaf. Dan atas dasar itulah maka hari ini kami langsung menempuh untuk melayangkan surat ke MKD untuk berlaporan ke Bapak Dedi Yepri H. Sitorus. Jadi alhamdulillah hari ini sudah resmi, laporannya sudah kami terima dan tadi kami lampirkan juga selain surat laporan itu kami lampirkan juga video pernyataannya beliau yang menyatakan sirkus di acara rapat Komisi 2 kemarin dan beberapa video pernyataan teman-teman TV yang ada kami lampirkan juga. Jadi tadi surat laporan dan keduanya ada flash disk. Udah demikian. Sebelumnya, Dedi Sitorus sempat menyatakan bahwa saat sidang terlalu ramai dan tidak tertib, kondisi sudah seperti sirkus. Kemudian Dedi juga menyampaikan bahwa agar tolong ditertibkan sudah disediakan di atas, jangan kayak sirkus.
Menurut Dedi, pernyataan yang disampaikan bukanlah merujuk kepada wartawan, melainkan kepada situasi yang semrawut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional menyampaikan hasil inspeksi mendadak terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi. Ya, dari hasil verifikasi, BGN menemukan ratusan SPPG bermasalah dan telah mengembalikan lebih dari 300 miliar rupiah ke kas negara. Selamat pagi, jam 3 pagi ya. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan inspeksi mendadak terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi di beberapa wilayah usai resmi dilantik pekan lalu. Berdasarkan hasil verifikasi, Sudaryono mengungkap pihaknya menemukan sebanyak 414 SPPG bermasalah. Mulai dari SPPG yang memiliki rekening ganda hingga dapur yang tidak ada atau belum beroperasi, tetapi tetap menerima anggaran untuk operasional makan bergizi gratis. Atas temuan tersebut, BGN mengembalikan uang sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Sudaryono pun tegaskan temuan itu tak hanya berujung pada pengembalian uang negara, tetapi juga pelaporan dugaan tindak pidana ke aparat penegak hukum. Setelah kami verifikasi satu persatu, maka kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311 miliar 246 juta 295.184 rupiah dari sisiran kami hasil penelusuran yang kami temukan dari 414 SPPG atau dapur. Kemudian kami juga melaporkan hal ini kepada penegak hukum, apakah adanya indikasi mens rea. Misalnya memang ada niat untuk nyuri, ada niat untuk korupsi, ada niat untuk nilep, ngentit, apa tidak, dan lain-lain, kami serahkan kepada penegak hukum di Kejaksaan untuk diperiksa. Ya, tentu saja bagi dapur-dapur atau bagi dapur SPPG atau pihak-pihak manapun, mau mitra, mau siapapun itu, termasuk juga adalah oknum-oknum yang ada di Badan Gizi ini, tidak ada yang kebal hukum. Kami sampaikan semuanya kepada penegak hukum. Kepala BGN pun tegas menyatakan pihaknya membuka diri dan memberikan akses seluas-luasnya kepada Kejaksaan untuk melakukan pemantauan maupun upaya penegakan hukum. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ungkap belum ada perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Agustus. Namun Prasetyo tegaskan ada peluang Prabowo akan melantik pejabat baru untuk mengisi kursi atau jabatan yang kosong. Reshuffle, sementara belum ada. Kalaupun, mohon maaf ya, kalaupun misalnya ada barangkali untuk mengisi kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama. Seperti Wamentan ya berarti? Ya, contohnya seperti Wamentan. Pemirsa, dinilai beban pekerjaan semakin pelik dan juga berat, Asosiasi Kepala Daerah meminta DPR dan pemerintah menaikkan gaji mereka. Ya, sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi PP nomor 109 tahun 2000. Di tengah maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi, DPR dan Kementerian Dalam Negeri justru tengah mempertimbangkan menaikkan gaji para kepala daerah. Usulan berawal dari keluhan para kepala daerah. Mereka menilai saat ini tugas kepala daerah kian pelik. Tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga mengurus konflik sosial hingga konflik agraria. Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
Menanggapi usulan dari anak buahnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 yang mengatur keuangan termasuk gaji para kepala daerah. Tito menyebut aturan berusia 26 tahun itu memang sudah saatnya dievaluasi. Ini dibuat peraturan ini di tahun 2000. Sekarang kita tahun 2026. Sudah 26 tahun peraturan ini dibuat. Situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian. Tapi sekali lagi, kalau yang berkaitan dengan PAD, ya, saran kami ini juga dipertimbangkan. Meski membuka peluang untuk menaikkan gaji para kepala daerah, namun menurut Tito, besaran dana operasional nanti akan disesuaikan dengan prestasi dan capaian kinerja para kepala daerah. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, ramai dibahas di DPR soal peluang menaikkan gaji kepala daerah. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengaku menyetujui usulan tersebut. Namun menurut Bobi secara pribadi ia tidak pernah mengusulkan kenaikan gaji kepala daerah. Setelah dibahas di gedung parlemen terkait usulan kenaikan gaji bagi para kepala daerah, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution langsung angkat suara. Politisi Partai Gerindra itu mengatakan setuju dengan kenaikan gaji para kepala daerah. Namun menurut Bobi, kenaikan gaji para kepala daerah harus disesuaikan dengan peningkatan kinerja mereka. Ya, kalau itu sudah keputusan asosiasi, saya sebagai anggota asosiasi pasti ngikut. Tapi kalau bersama pribadi, saya tidak pernah menyuarakan dan meminta. Kalaupun naik, harus ada KPI-nya juga lah. Karena kan kenaikan itu harus ada penilaian juga. Ya, kalau dibilang boleh nggak naik, boleh. Tapi harus ada KPI-nya, ada nilai ukur kerjanya dulu. Mungkin yang bagus, boleh lah dapat. Kalau yang nggak bagus, nggak usah dapat lah. Bobi juga menyebut jika wacana kenaikan gaji para kepala daerah sudah lama digaungkan, namun belum mendapat tanggapan baik dari DPR maupun dari Kementerian Dalam Negeri. Namun dengan tegas Bobi menyebut sebagai kepala daerah ia tidak pernah mengusulkan kenaikan gaji. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut akan membuka peluang merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan para kepala daerah, termasuk gaji mereka. Tito mengklaim aturan berusia 26 tahun itu sudah saatnya direvisi, mengikuti kondisi dan perkembangan zaman. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, Ainus melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan terkejut ketika mengetahui 10 pohon besar di pinggir Jalan R.E. Marta Dinata dan juga Jalan Cihapit, Kota Bandung, Jawa Barat ditebang tanpa izin. Ya, Farhan menduga penebangan pohon yang berada tepat di depan lapangan padel tersebut dilakukan tanpa izin untuk kepentingan reklame berbentuk videotron di atas bangunan lapangan padel. Gue segel nih tempatnya. Jangan ketawa lo. Gue serius. Gue segel di tempat. Begitu terbukti di tempat, bayar orang potong pohon sini. Gue segel semuanya. Ketawa sekarang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meluapkan kemarahannya saat mendapati 10 pohon di Jalan R.E. Marta Dinata atau Jalan Riau ditebang tanpa izin dan langsung dilakukan penyegelan di lokasi kejadian. Tindakan penebangan pohon tanpa izin sebagai bentuk pelanggaran serius. Pohon-pohon yang selama ini menjadi peneduh kawasan telah hilang akibat tindakan yang tidak sesuai aturan. Farhan mengaku terkejut dan menyayangkan pohon yang telah tumbuh selama puluhan tahun justru hilang dalam waktu singkat. Ia pun menegaskan bahwa penebangan pohon ilegal ini menjadi perhatian serius pemerintah. Karena kalau di Perda kan ada, Perda Kota ada, dan Pemprov sudah mengeluarkan surat edaran moratorium pemotongan pohon. Nah, ini berarti melanggar 2 peraturan. Nah, ini juga dianggap sebagai melanggar peraturan pelanggaran lingkungan. Nah, jadi kita sudah bisa melaporkan ini Gakum Lingkungan kepada kementerian gitu. Nah Pak, lihat kondisi seperti ini gimana Pak? Wah, ini mas saya marah tuh. Ini saya marah sekali nih. Ini akan kita pidanakan. Farhan memastikan kasus tersebut akan diproses melalui jalur hukum.
Pemerintah kota juga telah berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait langkah lanjutan terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, rekaman kamera pengawas menunjukkan IDF tembak pria